evaluasi bersama-sama, apa sih kesalahan kita selama ini, kemudian apakah ada kesalahan dalam pengisian, atau ada salah dalam pergerakan, atau ada kesalahan apapun. Nah, insya Allah yang akan kita bahas di dalam forum hari ini bersama dengan dua pemateri kita, mana beliau-beliau adalah salah satu daripada orang-orang hebat yang ada di Award BIB 2023. Bapak Anton Sulaiman, Bapak Lalu Usman Ali, di samping juga ada Bapak David Iqbal Algoni. Selamat datang Bapak, kami ucapkan. Mudah-mudahan apa yang ikhtiar kita ini sama-sama kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Karena dalam Quran itu kan kita tidak tahu, tidak akan berubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubah. Nah, itu kan jadi salah kalau kita hanya berpasrah diri atau apapun sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa teman-teman yang lain. Nah, di sisi lain kita juga harus ada gerakan atau usaha ikhtiar. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar kita dalam rangka bagaimana kita melakukan perubahan bagi kita. Salah satu bentuk daripada sunnatullah, yang mana harus ada ibaratnya ikhtiar kita untuk meraih hasil yang maksimal yang kita raih dan kita harapkan. Nah, untuk itu kita tunggu sekitar 2 menit lagi kawan-kawan sebelum kita buka kegiatan forum kita hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Lalu Usman Ali dan kawan-kawan sekalian yang sudah bergabung dalam forum hari ini. Untuk mempersingkat dan efisiensi waktu kita, mari kita mulai kegiatan forum kita hari ini. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya kegiatan forum kita hari ini. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang benar-benar maksimal dalam forum hari ini. Mudah-mudahan forum hari ini menjadi forum yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya Award BIB 2023. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya ila yaumil akhir. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya Muhammad Ishaq di sini akan memimpin jalannya forum hari ini dalam rangka yang pertama sosialisasi terkait gerakan Award BIB 2023 dan yang kedua sosialisasi terkait pengisian akun pencairan Award BIB 2023. Mana insya Allah pertemuan hari ini penuh kebermanfaatan. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Nah, demi berjalannya kelancaran daripada dan keberkahan daripada acara kita, mari kita buka sama-sama kegiatan hari ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, langsung saja dari sambutan daripada Kapten Koordinator Award BIB 2023. Yang mana beliau ini adalah salah satu daripada Award BIB S2 di Universitas Indonesia. Dan beliau juga yang salah satu yang sangat vokal dan orang hebat di Award BIB 2023 ini. Mari kami persilahkan kepada Bapak David Iqbal Algoni selaku Kapten Koordinator Award BIB 2023 untuk memberikan sambutannya. Pada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Sati Om. Salam budaya kebajikan. Teman-teman Award di BIB yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ya. Walaupun lagi menunggu pencairan dan sebagainya. Oke, itu salah satu momen-momen yang mungkin kita harus sabar menantinya, tapi kita tetap ikhtiar dan sebagainya.
Di sini juga ada Bang Anton selaku koordinator BIB 2023, terus Pak Lalu Usman itu S3 di UNS kayaknya, di UNS, Bang Anton di Unpad, dan Pak moderator kita Pak Muhammad Ishak ya. Saya di sini, kami bukan berarti melampaui CIB atau kita lebih pinter, lebih hebat, enggak. Tapi kita berinisiasi untuk gimana nih caranya pencairan cepat. Nah, nanti pergerakannya itu dijelaskan oleh Pak Anton, Bung Anton. Nah, beliau nanti yang menjelaskan tentang hal itu. Dan saya mengkonfirmasi bahwa langkah kita ini konkret. Tadi malam saya berteleponan dengan PMU, beliau mengatakan bahwa etiket yang dikirimkan teman-teman itu sudah ditindaklanjuti oleh LPDP dan PMU. Jadi teman-teman jangan suzon dulu, kita jangan langsung menjudge Kemenak, tapi ada beberapa hal di situ yang trouble lah bahasanya. Nah, saya juga mengkonfirmasi bahwa saya dipasai teman-teman untuk menjadi kapten koordinator. Ini nggak tahu aku juga. Kapten koordinator, ini udah kapten koordinator seluruh 2023. Nah, nanti terkait data Chatver dan sebagainya bisa diadukan kepada kami. Saya terutama sama Bu Eli sama Bu Nusroh. Nah, itu. Bisa juga di-share di grup. Kita bareng-bareng memperbaiki data itu supaya tidak Chatver lagi, karena banyak sekali yang Chatver, bahkan banyak sekali yang belum tahu bagaimana cara mengisi data itu. Nah, oleh sebab itu kita berinisiasi untuk mengadakan acara ini supaya teman-teman meminimalisir untuk Chatver. Nanti dipandu oleh Pak Usman, beliau awardee BIB S3 yang sudah cair tentunya, karena sekarang itu tahapannya S3 yang sudah cair, nanti menyusul S2, S1 dan seterusnya. Semoga tetap cair lah dan teman-teman tetap semangat ya. Pokoknya kita bareng-bareng lah, apapun yang itu dikomandoi oleh saya, Bung Anton, itu kita udah menyekemakan semasif mungkin, seperhitungan mungkin. Oke, tetap semangat ya. Itu saja. Sekian dari saya, kata-kata saya, never give up and keep spirit your study until you get degree. Of course, it is important for you to get bright future. Okay, thank you very much, Mr. Muhammad Ishak. Saya izin nanti mungkin saya tidak bisa full karena ada acara di sini. Mohon maaf, tapi tetap Pak Ishak mohon untuk dipandu sampai akhir supaya kondusif. Ya, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak David Iqbal Algoni selaku Kapten Koordinator Award BIB 2023. Mana memang betul di tengah daripada kita yang masa-masa sulit gini, bukan sulit lagi, benar-benar sulit. 7 bulan lebih kita belajar dengan melepaskan pekerjaan, namun tidak ada satupun yang komponen yang cair dari yang telah kita ajukan. Ini yang sangat memprihatinkan. Sehingga bagaimana caranya ini harus selesai masalah-masalah seperti ini. Dan jangan sampai untuk tahun-tahun depan terjadi seperti ini lagi. Ini yang harus kita lakukan dan ini harus kita selesaikan. Dan mudah-mudahan di forum kita hari ini setidaknya meminimalisir hal-hal yang seperti itu terjadi di kemudian hari. Nah, selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Anton ya dulu ya, insya Allah selaku daripada koordinator utama Award BIB 2023, pimpinan direktur Award BIB 2023 kita ini. Beliau yang sangat paling aktif dan salah satu garda terdepan kita, pejuang terdepan, garis depan, dan dengan strategi yang matang. Beliau memperjuangkan tanpa lelah, tanpa kenal waktu, bahkan
tidak mengenal apapun. Pokoknya beliau sudah memperjuangkan hak kita sampai terjadi perubahan-perubahan yang signifikan yang kita lihat akhir-akhir ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bermanfaat bagi perubahan gerakan Our The BIB 2023 dan perubahan bagi bagaimana pencairan dan penyelesaian masalah-masalah kita hari ini. Kepada beliau dengan segala penuh hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan turut prihatin sebetulnya kepada Bapak Ishak yang beberapa hari ini sedang terkena musibah, yaitu rumahnya kemasukan maling. Begitu, semoga beliau diberikan ketabahan dan kesehatan, teman-teman. Baik teman-teman, saya mencoba merangkum dari beberapa proses yang berapa minggu ini, mungkin hampir 2 minggu ini, yang kami kerjakan dengan teman-teman tim BIB 2023. Dan itu pun juga kita berkolaborasi begitu dengan teman-teman 22, terutama ya Presiden CIB dan pengurus CIB yang lain, ada Mas Iksan dan Mas Yudil lain-lain. Pertama, saya ingin mengucapkan permintaan maaf saya kepada teman-teman. Sebetulnya secara teknis ketika saya diminta untuk jadi koordinator, tujuannya adalah bukan untuk melangkahi CIB, pertama. Yang kedua, bukan juga untuk sok-sokan keren memegang posisi ini, dan juga tidak dalam kapasitas saya menggurui teman-teman sesama Awardee 2023. Karena sebetulnya banyak awardee itu yang lebih hebat, yang lebih baik, dan lebih bagus daripada kami. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pertama. Jadi ya saya minta maaf kepada teman-teman, bukan berarti saya ini lebih pintar atau pengen memimpin gerakan. Jadi sebetulnya kita pengennya bersama-sama. Itu ya. Yang kedua, saya setuju, mungkin kita hampir 7 bulan ini tanda kutip tanpa kejelasan dan lain-lain. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kami ini baru mengkomunikasikan dengan banyak pihak, ya termasuk CIB dan teman-teman Awardee, dan bahkan kepada PMU dan beberapa kementerian itu baru 2 minggu terakhir ini. Jadi itu yang harus digaris bawahi ya. Jadi artinya bahwa kami baru 2 minggu ini berkoordinasi baik secara formal maupun non formal. Mungkin kalau misalkan kita tarik ke yang terakhir, kami sudah bersurat melalui CIB itu kemarin, sudah disampaikan suratnya sekitar hari Rabu, disampaikan langsung ke Direktur Dirjen Diktis ya. Jadi kita tinggal nunggu approve saja, surat tersebut. Jadi mungkin ada beberapa dari kita nanti akan langsung ke Kemenag gitu kan. Sambil nanti Senin ini kita akan layangkan juga surat ke LPDP gitu. Jadi supaya semuanya terkoordinasi dengan baik gitu, terkait keluhan-keluhan ini. Meskipun secara teknis semalam saya baru dapat kabar bahwa semuanya sedang dikoordinasikan, bahkan dari beberapa pihak dari panitia dan PMU itu, di mana hari ini long weekend, mereka masih lembur di Jakarta untuk menyegerakan proses pencairan ini. Jadi artinya yang S1, S2 itu untuk disegerakan untuk cair itu ada chatnya di saya segala macam. Selanjutnya teman-teman, banyak sebetulnya komunikasi non formal yang sudah kita tempuh dalam beberapa minggu ini. Misalkan kami sudah ketemu dengan Pak Ajis ketika di Semarang, kita juga ketemu dengan staf sus kementerian, kita coba mengkomunikasikan hal-hal ini terkait masalah proses keterlambatan cair ini dan beberapa masalah-masalah, dan mereka open secara teknis. Makanya mereka ini sedang mengusahakan beberapa hal, termasuk langsung berkomunikasi dengan LPDP. Artinya secara teknis tidak ada kooptasi yang dilakukan oleh kita, apalagi kita bicara masalah kepentingan individu, tidak. Jadi tidak ada tendensi apapun yang kami lakukan dengan ya Mas Ishak, Pak Usman, Mas David dan teman-teman lain, Bu Eli misalkan, selain untuk bicara kemaslahatan bersama.
Itu yang penting. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa wah ini mengambil posisi ini supaya saya cepat cair, tidak teman-teman. Bahkan saya kena cat fair kemarin dan sampai sehari ini saya belum cair. Tapi it's okay, itu bukan masalah. Jadi kami sudah lakukan banyak langkah. Bahkan kemarin saya ke Jakarta ngobrol non formal dengan beberapa orang. Habis itu saya langsung ke Semarang diskusi dengan Pak Ajis dan teman-teman lain ya, dan teman-teman LPDP, PMU kira-kira gitu. Jadi artinya kami coba lakukan langkah terbaik. Kita sudah susun skemanya. Mungkin yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita nunggu kapan pimpinan ini memberikan waktu approve terhadap kita untuk audiensi secara langsung. Itu sedang ditempuh dan kita sudah sedang menunggu surat itu gitu loh. Cuman di satu sisi tertentu gitu kan, pada akhirnya hari ini kita bikin acara ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mempermudah kira-kira gitu. Jadi ketika kita selama ini kan kita tahu bersama teman-teman bahwa alasannya selalu adalah cat fair dan lain-lain. Ya kita anggap saja itu suatu hal yang positif, kritikan terhadap kita juga gitu. Ya sudah, kita lakukan yang terbaik, kita bereskan cat fair ini. Mungkin nanti dibantu oleh Pak Usman karena beliau paham betul medannya terkait masalah cat fair ini. Gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman gitu. Artinya bahwa saya tidak akan bilang teman-teman mohon bersabar karena kayaknya stok sabarnya udah menipis dari teman-teman ini gitu. Saya tidak akan bicara itu, tapi kami sedang melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk kita semua, karena ini pada akhirnya kan menghambat perkuliahan kita juga, menghambat juga beberapa teman-teman yang sudah mulai kehabisan amunisi gitu. Jadi saya paham betul terkait masalah itu. Yang terakhir, saya ucapkan lagi permintaan maaf. Maaf, mungkin selama 2 minggu ini kami ini belum maksimal dalam melakukan komunikasi tersebut, sehingga ya mungkin teman-teman S1 dan S2 belum ada pergerakan pencairan ataupun pahit ya. Meskipun di S3 kemarin udah ada beberapa yang cair dan itu bisa dikonfirmasi bahwa itu beneran cair. Itu dari saya teman-teman semuanya. Terima kasih atas supportnya dan sekali lagi saya minta maaf karena gerakan kami belum maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Anton selaku yang diberikan amanah dari teman-teman sekalian untuk membantu dalam rangka kemaslahatan Award BIB 2023. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada bagaimana teknik pengisian akun pencairan BIB 2023 ini, sehingga minimalisir daripada cat fair itu sendiri yang sangat menghambat daripada proses pencairan kita. Insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Lalu Usman Ali. Beliau adalah salah satu daripada award BIB S3 dari Universitas Negeri Semarang ya Pak. Pada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya agak silau ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Mas Ishak? Aman. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf sekali lagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, pertama Pak Koordinator Award di BIB tahun 2023, Mas Sulaiman, yang biasa disebut dengan nama udaranya itu Bang Sule, dan juga Mas David, terus Mas Ishak selaku moderator dan rekan-rekan BIB 2023. Namun sepertinya ini semua angkatan tahap 1 saja ya yang hadir, sehingga niatan kita itu kayaknya kurang maksimal, karena yang kita niatkan itu adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Anton,
itu mengingatkan kita itu karena ada beberapa catatan dari PIC S3 dan di S2 S1 tahap 2 ya BIB 2023 tahap 2 itu masih ada beberapa yang kendala di pengisian, diberikan komentar oleh rekan-rekan di PMU. Itu target kita sebenarnya. Dan target kedua kita adalah rekan-rekan yang masih kebingungan di dalam pengisian. Itu, tapi ini kayaknya belum maksimal yang tahap kedua masuk. Kalau yang ini yang sudah masuk ini sebenarnya sudah bisa semua, tidak perlu kita sampaikan ini. Tapi tidak apa-apa sebagai hasil untuk kita sharing, karena kebetulan saya disebut adalah salah satu yang mewakili pencairan dulu, makanya seolah-olah kita itu sudah benar administrasinya. Padahal tidak juga, mungkin karena ada doa anak istri saya makanya lebih cepat cair daripada Mas Anton. Oke, izin rekan-rekan semua, saya share screen. Pada dasarnya yang saya share ini adalah sama dia dengan panduan dari PMU ya. Tidak jauh berbeda dengan panduan PMU atau BIB baik itu di 2022 dan 2023 karena sistemnya juga sama. Cuman saya mencoba memetik dan lebih mentaktiskan dengan men-screenshot aplikasi saya yang sudah jalankan dan itu coba kita terjemahkan sehingga nanti rekan-rekan yang khususnya yang tahap 2 mungkin ada yang dibingungkan di dalam pengisian itu bisa dikomunikasikan dan bukan hanya saya yang menjawab tapi rekan-rekan yang lain juga bisa menjawab karena sudah mengisi. Saya tidak share screen ya karena dia sering tidak bisa jalan ketika saya screen. Ini bisa kelihatan ya Mas Ishak? Bisa. Walaupun nanti kita share screen maksudnya bisa kelihatan kan? Oke, saya Jalan. awali ya. Masih jalan aja. Oke. Oke, jadi saya awali dengan bahasa tuntaskan kewajiban, ikhtiar cairkan hak. Jadi hak kita itu adalah dicairkan dana yang ada di LPDP melalui PMU BIB. Itu hak kita ya pada teman-teman. Itu hak kita yang harus dicairkan. Itu sebabnya tadi Mas Anto, Mas David menegaskan bahwa karena ini adalah hak kita, itu kita bisa ikhtiar untuk mengkomunikasikan supaya cair. Karena ini sudah menjadi hak kita. Tapi sebelum masuk ke hak kita itu, kita tuntaskan dulu kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita? Ya secara moral dan secara spiritual, kita harus menuntaskan studi. Nah, kalau secara administratif di sistem BIB, berarti kita harus tuntaskan paling tidak ada 7, 8, 9 langkah yang harus kita tuntaskan di BIB. Makanya saya buat ini sengaja saya buat cangkir kopi biar rekan-rekan itu agak melek karena ini sudah siang. Oke, yang pertama rekan-rekan, jadi seperti biasa ini sudah biasa semua insya Allah sudah bisa masuk ke aplikasi keuangan, manajemen keuangan BIB dan user beserta kata sandi itu sudah masuk di email masing-masing rekan-rekan. Biasanya itu menggunakan nick dan kata sandi itu ada di di email rekan-rekan semua. Nah, saya sengaja tidak buka aplikasi saya karena nanti ada nomor rekening saya, nanti teman-teman kirimkan saya uang, makanya saya tidak buka aplikasi, tapi yang saya screenshot ini adalah dari tampilan yang ada di aplikasi BB saya. Oke, sehingga tampilan seperti ini. Langkah yang awal kita lakukan, terutama rekan-rekan tahap 2, mungkin mohon kita agak teliti di dalam proses ini. Ya, yang pertama rekan-rekan lakukan adalah untuk melengkapi profil Audi. Jadi setelah masuk dengan akun tadi, insya Allah sudah tidak ada bermasalah ya untuk masuk akun. Kalau kami dulu itu bermasalah. Ya, contoh saya itu bermasalah sampai tanggal 4 Desember. Sampai saya membahasakan begini di grup S3 itu. Mungkin kita ketawa Mas Anton waktu itu. Saya sering berdoa di sana, berdoa, enggak pernah saya menekan, tapi berdoa aja kerjanya. Jadi sampai saya begini mengatakan dulu karena saya termasuk orang yang grup belakang untuk
bisa masuk ke aplikasi BIB. Sampai saya begini katakan, kalau seandainya memang bulan Desember ini tidak bisa untuk kami mengajukan, tidak apa-apa. Tapi berikan kami keyakinan bahwa seandainya ini APBN 2023 dan bisa di 2024 dijadikan, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak ya dipertanggungjawabkan. Sampai saya begitu. Nah, baru mungkin diikhtiarkan untuk bisa dibuka, sehingga di akhir November baru bisa diikhtiarkan, di awal Desember baru kami bisa bisa membuka aplikasi BIB. Nah, itu historisnya. Nah, masuk kembali ke profil. Jadi rekan-rekan yang pertama itu baru bisa mengklik yang lain-lain, ada sekitar 9 fitur, sehingga 9 fitur di aplikasi BIB itu. Pertama yang harus rekan-rekan itu profil ya. Rekan-rekan, saya sudah tuliskan ada langkah 1 itu klik profil, sehingga akan muncul seperti ini. Kenapa muncul seperti ini rekan-rekan? Karena ini sudah terisi sebenarnya. Kalau belum terisi, dia tidak lengkap isian ini. Tapi kalau belum terisi, kalau sudah terisi, dia akan lengkap seperti ini. Foto ada, terus nik, nomor induk beasiswa, nama lengkap ada, biasanya yang salah itu nik sama nomor induk beasiswa, dan beberapa kosong. Nah, karena ini saya sudah ngisi, jadi dia lengkap. Tapi sengaja saya bold. Nah, setelah itu klik profil, akan keluar seperti ini. Nah, ada update profil. Nah, rekan-rekan di langkah 2 update profil, sehingga nanti ketika sudah update profil akan muncul pilihan opsi seperti ini rekan-rekan. Ada profil, ada perguruan tinggi, ada di kolom ketiga rekening awardee, kolom keempat rekening perguruan tinggi, terus sosial media, kontak darurat peserta. Seperti biasa, kalau dia bertanda bintang merah berarti itu wajib rekan-rekan untuk isi ya. Itu wajib rekan-rekan isi kalau dia bertanda bintang merah. Nah, profil ada foto berarti rekan-rekan itu harus isi. Ingat maksimal 250 KB. Nah, jadi harus diatur itu rekan-rekan pakai sehingga dia 250 KB maksimalnya. Kalau rekan-rekan yang sudah teliti dan telaten di desain itu gampang. Tapi kalau seandainya rekan-rekan yang belum teliti dan belum lihai di desain, bisa menggunakan aplikasi yang ada di Microsoft Office. Ada di situ disediakan Paint ya, Paint. Jadi bisa gunakan Paint saja. Ke copy ya, enggak apa-apa ya, saya mungkin munculkan aja contoh ini. Kita berhitung pada mungkin ada rekan-rekan yang udah desain ya. Oke, saya coba bukakan Paint ya. Sebentar. Oke. Izin saya stop dulu. Sekedar saya tunjukkan ya, Oke, rekan-rekan yang mungkin belum lihai di desain, itu yang paling sederhana itu disediakan di Microsoft Office itu, atau sudah di OS itu ada Paint, tinggal dicari, tulis Paint di pencarian akan keluar. Ini saya sudah cari nih Paint. Nah, tinggal rekan-rekan ambil fotonya. Mohon maaf ya kalau seandainya merasa digurui, saya hanya untuk mencontohkan aja rekan-rekan. Nah, untuk mengubah ukurannya maksud saya. Ya, misal lah ini. Nah, oke. Nah, udah kita ambil fotonya. Nah, rekan-rekan ada tanda gambar dan tanda resize and ski. Nah, tinggal diklik. Nah, ambil pixel. Nah, di sini diatur sehingga nanti akan terlihat, akan berubah, mau diperbesar mau diperkecil nanti ukuran fotonya. Contoh ini dia kan masih besar. Saya jadikan dia lebih kecil 500 misalnya. Tinggal ya lebih kecil, tinggal saya simpan saja. Nah, foto itu sudah menjadi lebih kecil sekarang. Nah, oke. Ini sekedar untuk bisa menggunakan aplikasi yang paling sederhana seperti itu rekan-rekan semua. Oke, saya lanjutkan sehingga nanti rekan-rekan tidak terkendala menganggap diri sudah
upload tapi ternyata belum. Nah, terus nomor induk kependudukan rekan-rekan tinggal isi sesuai dengan KTP, nama lengkap, gelar belakang, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, terus lengkapi lagi di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi dilengkapi. Nah, mungkin teman-teman di tahap 2 itu kebingungan nanti di kode institusi tujuan perguruan tinggi. Nah, rekan-rekan itu bisa cek itu di Porlabdikti, tinggal dicari nama perguruan tingginya. Misalkan saya di Universitas 11 Maret ya di Solo, bukan di Semarang, itu tinggal saya cek. Nah, ada nanti kodenya, itu tinggal diambil kodenya saja. Ini kayaknya agak kecil ya, karena dia agak banyak datanya, makanya saya buat menjadi kecil. Jadi kodenya ambil itu. Sama dengan kode perguruan tinggi asalnya rekan-rekan, misal S1-nya di mana, tinggal cari di Porlabdikti. Porlabdikti, nanti ada kode perguruan tinggi, tinggal itu yang diambil. Oke, tinggal diisi oleh rekan-rekan semua. Oke, selanjutnya mengisi rekening awardee. Jadi mengisi rekening awardee sama rekening perguruan tinggi. Tinggal masih ada yang bertanya boleh enggak selain mandiri. Jadi diharapkan semua tidak usahlah kita terlalu banyak berdebat dengan itu, walaupun boleh saja rekening yang lain, tapi ini untuk mencari kecepatan dalam proses. Ini aja kan kita mandiri aja kita pakai masih tersendat-sendat. Nah, jadi kita mohon dengan keikhlasan rekan-rekan semua, enggak usah terlalu berdebat dengan hal-hal teknis seperti itu. Kalau mandiri ya kita buat aja, dan gampang juga membuat rekening mandiri. Tinggal pakai misalkan yang pakai cukup yang online itu hanya 30 menit jadi. Tinggal nanti simpan 100.000 udah tidak nyampe 30 menit, 10 menit itu sudah jadi rekeningnya. Nah, tinggal itu yang di screenshot. Oke, tinggal diisi lengkap, nomor rekening, nama rekening, Bank Mandiri, kodenya itu BMR India ya, IJ India kalau tidak salah ya. Ini terlalu kecil. Nah, tidak usah ada ek-eknya seperti yang ditegaskan oleh Mas Anton di grup. Jadi tidak usah ada ek-eknya. Itu ek-eknya di panduan itu cuma mencontohkan saja. Tidak usah ada ek-eknya ya, tidak usah ada ek-eknya. Terus keterangan, ada kolom keterangan di sini, tulis aja rekening penerima atau awardee BIB 2023. Nah, itu aja. Terus alamatnya di mana, alamat banknya itu. Nah, terus yang rekening perguruan tinggi, rekan-rekan mohon kiranya punya kakak tingkat di perguruan tinggi itu, kalau sudah ada kakak tingkatnya tinggal komunikasi ke bapak kakak tingkatnya. Kami di UNS itu enggak pernah minta, tapi karena ada kakak tingkat kami satu itu yang di UNS, jadi mereka punya arsip dan itu dipakai. Nah, itu aja kita minta, enggak perlu kita komunikasi. Artinya komunikasi pun bagus pihak kampus, dan kalau di UNS itu lebih enak lah untuk komunikasi. Nah, bisa menggunakan hal-hal teknis yang begitu oleh rekan-rekan. Yang punya kakak tingkat, minta saja rekening perguruan tingginya itu di kakak tingkat, atau mau komunikasi juga sebagai langkah komunikasi awal ke perguruan tinggi jenengan semua, biasa juga. Nah, tinggal diisi saja nomor rekening, karena ini wajib. Kalau tidak terisi maka tidak dia terupdate dan bisa lanjut ke proses selanjutnya kalau seandainya tidak terisi ini. Nama bank, terus nama rekeningnya, kayak kami OPS penerima UNS 2 itu namanya. Terus sweep kode PT ya sama, karena dia sama-sama mandiri ya. Terus deskripsi referensi kami terus rekening penerima beasiswa UNS, itu aja. Alamat bank KK Solo Universitas 11 Maret. Oke. Terus yang kedua sosial media dan kontak darurat. Oke, sosial media ini rekan-rekan wajib diisi ya, wajib diisi. Contoh saya enggak punya TikTok, karena saya enggak buat TikTok, saya isi aja dengan akun YouTube saya. Bisa, yang penting terisi ya. Jadi kalau Twitter ada, Facebook ada, Instagram ada, TikTok saya enggak punya. Akhirnya saya spekulasi, saya gunakan akun YouTube saya untuk taruh di situ. Ya, jadi bisa lolos saja, enggak masalah. Nah, terus yang selanjutnya di profil ini kontak peserta. Bisa rekan-rekan dengan rekan-rekan semua gunakan kontak orang tuanya, kontak saudaranya, silakan. Bisa saja semua, enggak ada masalah. Oke.
Nah, itu proses di profil. Dan selanjutnya itu akan ada baru bisa. Nah, mohon maaf saya sampaikan dulu, kalau belum kita lakukan langkah ketiga ini, dia tidak akan muncul ini. Tampil room final profile ini tidak muncul, surat ini tidak muncul. Nah, baru dia muncul setelah kita lakukan langkah ketiga, klik ganti file surat pernyataan. Dan ini perlu dilihat batasan filenya ya rekan-rekan. Artinya jangan sampai lebih dari 250. Nah, setelah rekan-rekan klik ganti file surat pernyataan, nah baru seperti ini tampilannya, berarti sudah oke untuk profil. Nah, di mana kita dapat surat pernyataan? Jadi rekan-rekan, kita sudah ada form yang sudah kita dipakai dulu, itu yang gunakan, itu saja gunakan. Jadi boleh gunakan surat pernyataan yang dulu kalau masih ada file juga tidak masalah. Saya juga menggunakan surat pernyataan perbaruan kedua yang kebetulan masih ada file, itu yang saya upload dan bisa, tidak ada masalah. Biar tidak perlu kita habiskan materi karena bermateri. Jadi udah, ketika sudah upload ini maka sudah sukses di proses profil. Nah, ketika sudah sukses di profil, maka kita sudah bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mengunggah LOA. Mengunggah LOA. LOA dari kampus rekan-rekan ya. Dan ingat, buat dulu file LOA-nya itu tidak lebih dari 350 KB ya. Tidak lebih dari 350 KB. Ya, langkah 1, klik di bawah profil itu ada tulisan berkas, berkas LOA, klik. Nanti akan muncul seperti yang ada di tampilan ini, rekan-rekan. Ingat, di bawah 350 KB. Nah, baru rekan-rekan kita semua itu upload LOA yang sudah ada. Perlu penegasan, LOA ini mungkin ini sudah ditegaskan juga. Jadi ada tanggal mulai dan tanggal berakhir. Jadi saya sih tidak terlalu mempermasalahkan itu. Jadi tinggal buat aja, minta di administrasi kampus bisa diubah. Kami komunikasi bisa itu. Kan biasanya kalau di PMB induk itu tidak bisa, tidak ada tanggal memang LOA itu. Tapi kami komunikasi di level fakultas itu bisa, dan ditaruhkan tanggal tahun awal dan tahun berakhir, rencana atau perkiraan tahun berakhirnya, dan itu bisa. Dan contoh misalkan tanggal 4 September 2023, nah di situ tanggal pertama kami masuk di UNS, nah, kita gunakan. Nah, jadi kalau sudah itu udah selesai di LOA. Nah, sekarang rekan-rekan kita tinggal masuk ke proses pengajuan pencairan. Proses pengajuan pencairan ya, di fitur ketiga itu tinggal rekan-rekan klik ya. Fitur ketiga rekan-rekan klik pengajuan pencairan. Pengajuan pencairan. Nah, ada kolom tambah pengajuan. Nah, sehingga nanti akan muncul seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ketika sudah mengklik tombol pengajuan itu, nanti ada beberapa yang muncul. Sementara yang di saya secara pribadi itu baru muncul 5 ya. Pendaftaran SPP, biaya hidup, biaya kedatangan, dan transportasi kalau tidak salah. Itu yang ada ya, itu yang ada. Itu yang ada di sistem atau di aplikasi BIB saat ini. Buku belum, katanya akan ditampilkan buku kemarin, tapi mungkin sebagian pada sibuk sehingga tidak muncul. Nah, munculnya akan seperti ini rekan-rekan, dan ini akan terisi nanti ketika ada pilihannya. Di bawah ini akan menggunakan rekening pribadi, pengirimannya, atau rekening kampus, sehingga akan terisi nanti. Kalau rekan-rekan pilih yang adalah pribadi, berarti nanti namanya rekan-rekan, contoh saya berarti nama saya Lalusman Ali, nomor rekening saya, nama rekening saya, bank saya, dan sebagainya. Itu yang akan muncul nanti ya. Nah, saya mempertegas yang 4 komponen ini saja, dan nanti komponen yang lain itu tidak akan jauh berbeda. Yang pertama, komponen yang dicairkan di dalam BIB saat ini itu ada pendaftaran, SPP, biaya kedatangan, biaya hidup, dan dana transportasi. Kebetulan ini saya sudah ajukan semua dari awal, tetapi belum cair ya. Baru biaya hidup yang aja yang cair saya. Yang lain itu belum, masih PMU. Kemarin sempat diproses, diverifikasi, tapi
balik lagi ke PMU. Jadi masih banyak yang belum, malah tinggal 4 yang belum saya. Nah, biaya pendaftaran ini jadi yang saya selalu konfirmasi, walaupun rekan-rekan kita sudah ada panduan pencairan dan sudah menjelaskan di slide yang dulu dipakai untuk sosialisasi, cuman saya ngecek yang di sistem. Saya lalu ngecek membandingkan dengan yang di sistem. Saya buka di aplikasi itu apa saja yang ada, saya copy, saya buatkan satu file. Kalau pendaftaran ini yang dibutuhkan, SPP ini yang dibutuhkan, saya buat dari satu file, sehingga saya mencari berdasarkan itu. Saya kalau seandainya nanti kebetulan misalkan ada perbedaan antara yang di aplikasi dan itu, saya gunakan yang di aplikasi. Biar karena mereka itu ngeceknya di aplikasi. Hingga, nah contoh misalkan biaya pendaftaran itu invoice faktur dari kampus, bukti bayar, scan halaman depan buku. Nomor 4 ini kalau kita mau nitip ke saya, misalkan rekan-rekan mau nitip lewat saya, baru kita buat SKJP ini. Tapi enggak usah lah, nanti kalau nitip ke saya itu bisa hilang uangnya, nanti kepake. Jadi cukup sampai nomor 3 ini saja lah kita buat. SPP juga sama, invoice faktur di kampus, bukti bayar, scan halaman depan, buku tabungan. Terus biaya kedatangan, surat keterangan domisili dari ketua RW setempat sesuai dengan tempat studi. Rekan-rekan, sebenarnya kalau seandainya kita tidak terlalu mempermasalahkan yang poin surat domisili ini, tidak akan jadi masalah. Pun di LPDP RW itu diterima, ya RW RT itu diterima sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur karena mempermasalahkan secara teknis, ya silakan aja kita buat sampai di level kelurahan. Karena sudah terlanjur otak dari teman-teman yang memverifikasi di PMU itu sudah melihatnya itu tingkat kelurahan baru yang absah. Nah, ini seandainya kalau seandainya kita sama semua pakai RW atau RT aja bisa sebenarnya, karena di LPDP itu diterima. Rekan-rekan saya di LPDP itu hanya surat mengetahui dari RW RT itu udah bisa, udah enggak ada masalah. Kalau di LPDP ya, pada kali ini akan dikirim ke LPDP, tapi kita karena sudah di gedung dipermasalahkan, teman-teman yang RT RW itu dikembalikan, silakan biar tidak menjadi catatan lagi, kita gunakan yang di kelurahan diikhtiarkan. Nah, yang kedua KTP KK. Ini kakak sendiri ya, jangan kakak istri orang. Jadi kakak sendiri, KTP sendiri, jangan KTP orang ya. Terus 4, scan halaman depan buku tabungan. Terus yang selanjutnya biaya hidup, itu ada surat aktif kuliah atau KRS, terus ada surat aktif semester berjalan, surat KHS untuk semester sebelumnya, scan halaman depan buku. Nah, rekan-rekan kayak kita ini yang masih semester 1 itu cukup KRS saja. Jadi enggak usah lampirkan KHS, kan kita belum punya KHS. Jadi cukup KRS. Sama dengan biaya hidup yang kedua ini saya cuman KHS karena masih rentangan di semester 1. Jadi enggak mungkin masuk akal, enggak objektif lah, enggak realistis kalau pengusulan di bulan keempat itu sudah ada KHS, itu enggak mungkin. Jadi yang seperti itu mungkin perlu kita pikirkan, sehingga paling tidak biaya hidup biaya hidup pertama kedua itu butuhnya hanya KHS ya, butuhnya KHS sekali lagi. Kenapa? Karena biaya hidup kedua itu di bulan keempat kita mulai ngusul ya, bulan keempat, dan itu masih kita hitungan semester 1 ya. Walaupun rekan-rekan misalkan yang masuk sekarang ini di semester genap ya, karena di pasca itu boleh masuk semester genap sama, jadi tidak sampaikan ini saya semester genap 1 yang hanya punya KRS, sehingga sama, sehingga pemahamannya di situ. Jangan sampai kita memaksakan diri mencari KHS ya. Terus transportasi ada KTP, terus tiket penerbangan yang mencantumkan harga, terus invoice, boarding pass, bukti bayar, scan halaman. Ingat ini digabung menjadi satu ya, dan urutkan rekan-rekan ya, jangan tidak diurutkan. Jangan semau-mau kita itu yang depan misalkan buku rekening, karena kita sangat tidak sabar supaya langsung dilihat nomor rekening kita untuk dikirimkan. Ya usah, buat aja tertib saja. Jadi biar
psikologi dari yang meriksa itu juga enak karena dia tinggal centang juga nanti. Mereka juga nyentang itu berdasarkan urutan ini. Jadi usahakan tertib aja. Kalau memang nomor 1 itu invoice, taruhkan invoice. Halaman 1 maksud saya. Halaman 2 bukti bayar, bukti bayar. Halaman 3 scan halaman buku rekening. Nah, tertibkan aja cara buatnya sehingga psikologi yang meriksa ini juga enak gitu. Karena ini manusia juga yang buat. Dan ingat maksimal 10 halaman, 10 MB, mohon maaf, 10 MB. Satu file, jadikan satu file setiap pengusulan. Oke, ya untuk saya ulangi ya, untuk penambahan untuk pengusulan itu rekan-rekan seperti yang sampaikan tadi, tinggal tambah pengajuan, klik sehingga akan keluar seperti yang saya sampaikan tadi, perlihatkan tadi. Nah, sehingga tampilan nanti akan terlihat di layar kita itu. Nanti ya saya sudah biaya hidup misalkan September sampai November karena saya kuliahnya September mulai. Jadi September, November, September, Oktober, November kan 3 bulan. Nanti yang kedua berarti Desember, Januari, Februari. Yang ketiga berarti Maret, April, Mei. Begitu selanjutnya. Dan ini rekan-rekan nanti saya tegaskan lagi, kita harus barengan ya. Kita harus barengan ngusul. Ketika sudah agak rapi nanti setelah kita pertemuan ini, apa yang kita serang atau usulkan barengan itu kita komunikasi. Yang S1 mohon ada yang mengkoordinir, oh kita ngusul ini di minggu ini, hari ini kita ngupload. Nah, harus ada seperti itu, baru itu akan membuat lebih enak. Karena ya mohon maaf, ya ini sih lebih kepada manusia Jawi ya, tidak tiap saat mereka buka sama tim verifikasi itu. Kalau dia sudah ada salah sekali, udah dilupakan itu. Ini akan membuat enak, apalagi barengan itu karena itu mereka kelompoknya itu kan S3 itu cuma 190-an. Nah, jadi mengisinya itu kan S3 lebih belakang ya, lebih belakang ngisinya. Rekan-rekan di S3 lebih belakang ngisinya. Lebih dulu S2, S1 kalau tidak salah yang jadi aplikasinya. Nah, sehingga teman-teman ini lebih cermat membacanya itu dulu baru dia kayak isi. Kemungkinan tidak terlalu banyak caper ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Anam dulu, 150 baru dikunci, itu menjadi klasternya atau menjadi kelompoknya. Kalau tidak ada masalah langsung diusulkan. Nah, sehingga itu akan menjadi langkah jitu ketika di internal kita. Tentang hal-hal lain yang sifatnya gerakan eksternal itu nanti itu komandonya di Mas Anton sama Mas David sama rekan-rekan CIB. Nah, seperti ini langkahnya rekan-rekan. Nah, ketika sudah katakan fight, maka itu akan cair selama 3-5 hari. Oke, saya ulangi. Saya ulangi. Nah, tampilannya kalau seandainya kita mau ngupload, ya, kita upload. Rekan-rekan tinggal mana yang mau diambil dari tadi yang kami sampaikan, entah itu biaya hidup, entah itu SPP, transportasi, terus apa namanya biaya kedatangan dan sebagainya, silakan diisi apa yang mau diusulkan oleh Awardi. Nah, baru rekan-rekan setelah jadikan dia satu ya, jadikan satu file dan ingat maksimal itu 10 MB yang diupload ya, maksimal 10 MB. Nah, yang mana saya maksud perincian syarat di sistem itu. Nah, di sini ada 1 2 3 4 di sini. Jadi rekan-rekan bisa cek kalaupun misal memegang panduan yang sudah di-share dulu, tapi tidak ada salahnya rekan-rekan sebelum upload itu cek dia syarat yang penegasan di halaman terakhir di atas upload file ini. Nah, itu yang lebih absah. Itu yang lebih absah sekali lagi. Nah, kalau sudah sesuai itu filenya satu file dan di bawah 10 MB silakan diupload. Kemudian rekan-rekan ada 3 opsi, batal, ajukan, dan simpan. Nah, silakan kalau seandainya masih belum yakin, masih tidak bisa,
silakan disimpan dulu nih, nanti dibuka lagi. Tapi kalau sudah yakin silakan ajukan. Nah, sehingga kalau sudah diajukan nanti tinggal masuk ke sistemnya PMU. Nah, saya kembali rekan-rekan, di sini ada jenis rekening penerima ya di bawah data komponen fungsional Awardi yang tadi seperti biaya hidup dan sebagainya. Nah, kalau rekan-rekan katakan rekening dalam negeri, itu berarti rekeningnya rekan-rekan sekalian, ya rekening pribadinya, sehingga otomatis akan terisi nanti. Nama saya kan lalu Usman Ali, bla bla bla, itu kan terisi. Nah, tinggal nanti rekan-rekan isi tanggal peruntukan awal. Kalau biaya hidup ya awalnya itu sesuaikan dengan yang ada di LOA ya kalau di pertama. Misalkan saya tulis berarti 4 September 2023 sampai akhir berarti di November 31 November 2023. Jadi selanjutnya nanti angka 1 tanggal 1 awal terus di akhir 30 31 sebagainya. Nah, itu kita pakai sehingga enak ya. Nah, terus nilai ini itu setelah pengali ya. Kalau sekarang itu walaupun sudah di LPDP sudah berubah jadi 4,5 untuk yang S3, untuk yang S1 sudah berubah jadi 2,5 ya, 2,5 atau 2,8 kalikan 3. Nah, hasil pengali 3-nya itu yang ditaruh di sini ya. Terus nilai kursnya tulis 1. Nah, sehingga nanti terus domisili penerima ya kalau saya karena saya di Surakarta saya tulis Surakarta. Oke. Catatan verifikasi itu nanti rekan-rekan bisa lihat, ini enggak perlu saya bahas panjang ya, karena nanti catatan verifikasi itu masuk ke sistem setelah ada proses dari PMU dan ada bahasa catper gitu. Mohon maaf, ini yang saya lingkar ini cuma kecilan mungkin. Nanti catper, nah di situ sudah ada keterangan. Kalau seandainya memang sudah ada dan memang salah memberikan komentar, silakan diberikan komentar. Nah, sehingga kalau sudah klik itu akan kita bisa untuk perbarui catatan verifikasinya. Oke, sama monitoring, aplikasi monitoring yang ada di situ. Nah, untuk melihat proses ya, melihat proses yang sudah diusulkan itu bisa lihat rekan-rekan itu di fitur monitoring. Ada pengajuan dalam proses, itu diklik nanti akan terlihat apakah ada revisi, apakah ada posisi verifikasi atau di PMU itu ada nanti kelihatan di situ. Nanti di poin 6 yaitu di fitur yang ke-6 itu monitoring. Nah, oke, bisa revisi dan sebagainya. Oke. Oke, contohnya kalau rekan-rekan kita sudah mau cair, ini yang saya linkeri ini. Nah, ada kan, nah ini punya saya. Jadi masih banyak yang belum saya ini. Saya ngajukan itu 6, saya ajukan, tapi baru hanya 2 yang clear. Nah, kalau ini belum punya registrasi juga saya. Saya lebih parah sebenarnya dalam proses ini, belum dia ada nomor registrasi. Ini masih proses PMU untuk SPP, ini masih verifikasi. Nah, kalau fight ini, nah ini ada tulisan fight, itu yang disebut fight sama Mas Anto di di grup. Nah, ini 3 sampai 5 hari. Di sini ada keterangannya fight, mohon menunggu 3 sampai 5 hari kerja. Pencairan dana dalam proses antrian di bank. Ini sudah haknya atau ditanggung jawabnya LPDP, bukan lagi di PMU kalau sudah fight itu. Nah, jadi sudah bismillah sudah bisa cair kalau saya itu. Nah, yang ini yang sedang kita perjuangkan rekan-rekan, dan mungkin rekan-rekan juga belum ada yang fight. Nah, itu yang kita akan sedang perjuangkan hal itu. Nah, itulah tampilannya kalau seandainya akan cair ya. Nah, terus saya menawarkan ini secara konsep ya rekan-rekan. Jadi yang pertama itu kita perlu untuk membuat timeline. Kalaupun tidak timeline secara umum, paling tidak rekan-rekan kita ini di dalam per strata S1, S2, S3 karena kan beda-beda PIC perlu untuk menerjemahkan waktu yang kita gunakan untuk mengajukan. Ya, misalkan yang masuk semester genap sekarang ini apakah mau
barengan mengajukan poin yang sama dengan rekan-rekan lain, silakan kalau memang memungkinkan. Nah, harus barengan. Contoh misalkan ini kan besok masuk Maret misalkan ya, lepas belum cair ini, kita masih berharap masuk Maret itu sudah bisa kita usulkan yang biaya hidup Maret, April, Mei. Kita janjian dan fikkan syarat kita itu untuk mengajukan hal itu. Oh, kita ngajukan hari ini biar barengan kita ngupload sehingga full langsung untuk poin itu. Nah, mereka tinggal ini. Dan kita ingatkan langsung PIC poin biaya hidup Maret sudah terupload semua sehingga mereka buka, cek, tidak ada masalah, cepat sehingga enak kita komunikasi. Pandangan saya begitu ketika ini proses internal kita. Jadi sekali lagi saya contohkan misalkan biaya hidup Maret, April, Mei. Kita sepakat misalkan di minggu pertama Maret atau minggu kedua Maret, ya tanggal 7 itu di Maret kita sudah bisa ini. Sebenarnya saya sudah tanya Japri ke Lutfiana ya PC itu. Ini belum cair, saya kok disuruh lagi mengusulkan. Oh, enggak apa-apa Pak, silakan diusulkan aja. Jadi lentur sebenarnya untuk mengusulkan itu. Tapi kan percuma kalau seandainya hanya beberapa gelintir orang, kalau skemanya masih per kelompok itu 150, itu percuma. Jadi tidak akan dilihat dan diverifikasi. Nah, makanya kalau seandainya kita kompak, walaupun belum ada timeline yang kita usulkan dulu untuk dibuatkan secara nasional dan tahu oleh LPDP, tapi paling tidak di internal kita, mumpung rekan-rekan di satu grup, nanti bisa informasikan di grup masing-masing di perguruan tinggi masing-masing, kita janjian caranya per komponen ya. Kalau memang banyak komponen kita sudah siap, ya silakan kita bisa dalam satu kali duduk kita usulkan 3 komponen, tidak apa-apa. Nah, tapi kita janjian nanti, itu sebabnya tentu harus ada grup pejuang 2023 itu sangat bagus. Ini untuk memberikan kita paling tidak rambu-rambu, karena kalau di grup internal dengan PIC, PMU kemungkinan kita agak canggung ya. Nah, kalau di grup yang kita ini bisa kita saling atur siapa yang kita anggap nanti di S1 itu bisa mengkoordinir. Nah, tinggal kita klik nanti supaya kita barengan usul ini. Pandangan saya ini akan efektif secara internal ya, sebelum kita bergerak yang secara langkah-langkah eksternal itu akan efektif. Terus fokus pengusulan ke komponen beasiswa secara bersama. Nah, yang tadi saya maksudkan. Jadi kalau seandainya kita mau ngusul buku, kita barengan usul buku. Tanggal 8 kita usul buku. Tinggal kita klik admin atau PIC di masing-masing strata. Kami sudah input pengusulan buku. Sehingga pastikan lebih dari awardee yang ada di situ. Nah, ketika sudah enak, lebih cepat untuk ditindaklanjuti. Namanya manusia dan mungkin ya dalam tanda kutip dia sibuk kerjakan lain katanya, sehingga tidak bisa untuk memaksimalkan untuk membuka itu setiap saat. Nah, cara seperti ini sepertinya efektif. Kita juga ya tidak membebani dia untuk membuka setiap hari, tapi jelas ketika dia buka langsung verifikasi, langsung oke. Kalau sudah oke kan tinggal langsung lanjut ke LPDP. Nah, berproses langsung di LPDP, dan proses LPDP itu lebih enak, lebih cepat informasinya. Nah, terus syarat-syarat pencairan komponen diusahakan seragam setiap awardee. Nah, tadi yang saya maksud itu kita penterjemahannya itu jangan terlalu berbeda-beda terlalu. Kayak tadi karena sudah terlanjur menjadi temuan yang ada RT, RW ada sebagainya. Kalau seandainya sama semua itu aman sebenarnya. Oh, berarti terjemahan kita ini sama begitu. Nah, itu sebabnya kita kemarin waktu pertemuan yang Pak Anam itu kita minta template. Kalau dia minta faktur seperti apa dia minta dan sebagainya, kan kita bingung juga. Oke. Terus paling penting kenapa saya bol merah ini rekan-rekan, jangan sampai rekan-rekan kita semua itu memalsukan dokumen. Ya, mungkin niatan kita tidak seperti itu, tapi karena niatan kita ini sudah sabar,
tapi ternyata pihak kampus lama memberikan kita tanda tangan, akhirnya kita palsukan. Nah, itu mohon jadi jadi pegangan kita semua, jangan sampai masukkan dokumen, karena kalau itu diketahui itu hasil saya diskusi dengan rekan-rekan itu agak bahaya. Jadi lebih baik kita ikhtiarkan dokumen-dokumen. Kan ada dokumen-dokumen yang memang bisa kita dari file seperti stempel kampus, itu kan bisa tinggal kita izin saja, dan mereka juga kan dalam hal-hal sekarang ini itu mereka kirimkan kita suratnya juga dalam bentuk file dan sebagainya. Nah, oke, terus selanjutnya masing-masing jenjang tetap ingatkan PIC, PMU per jenjang. Nah, yang saya maksud tadi sehingga tetap koordinasi. Ya, langkah-langkah jangan terlalu sepi lah di grup PIC-nya, yang ada PIC-nya sentil dan gesek-gesek sedikit-sedikit, colek-colek supaya memverifikasi dan sebagainya. Artinya ya dicolek, didoakan dalam rangka saat ini ya, sebelum kita terasa hasil eksternal ini. Jadi silakan kita semua ya dicolek, di apalah strategi rekan-rekan di masing-masing internal grup yang dengan PIC atau dengan PMU itu. Jangan kita karena udah sabaran jadi kita marahi mereka, boleh sekali waktu itu untuk menegaskan bahwa kita ini harus berubah gitu, boleh. Tapi intinya tetap diingatkan, Nah, terus silakan mungkin ada strategi-strategi dari rekan-rekan itu, silakan bisa ditekan. Ya, saya tanda tanyakan ini kan kita gerakan eksternal juga seperti yang disampaikan oleh koordinator tadi, Mas Anton dan Mas David dan rekan-rekan ini, Mbak Rini, Mbak Eli, udah ikhtiar maksimal untuk mengkomunikasikan langkah eksternal ini. Mudahan kita berencana itu di tim itu menganggarkan itu tanggal 22 kita bisa ketemu dengan Kemenak, tapi kan tidak bisa, kita menentukan tunggu jadwal dari mereka baru nanti kita ikhtiar ketemu langsung menyampaikan hal ini. Ya, mudahan saja ke depan tidak hanya pencairan ini yang kita harapkan cepat, tapi ini memang hal terdesak yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, tetapi proses ke depan itu harus diperbaiki. Jangan sampai adik-adik kita ke depan itu juga mengalami hal sama di 2 tahun terakhir ini. Masa 2022 begitu, 2023 begitu, 2024 begitu, berarti kita akan kena dengan dengan hadis Nabi, kalau kemarin kita lebih baik dan sekarang tuh berarti kan rugi sekali kita jadi manusia. Nah, mudahan itu kita jalankan untuk perbaikan, karena ini adalah instansi yang juga kita harus jaga marwah dan martabatnya. Oke, sekedar contoh ini sih sudah contoh-contoh aja. Misal untuk biaya pendaftaran rekan-rekan invoice dari kampus. Nah, invoice di kampus itu bisa berupa Pak, sebelum lanjut, bisa ya. jelasin ini enggak Pak untuk besaran biaya-biaya? Untuk besaran biaya-biaya kayaknya sudah jelas itu dari BIB ya. Jadi dan bisa dilihat di LOG-nya, LOG yang disampaikan oleh ke kementerian. Dan kalau itu saya pikir sih teman-teman sudah baca dan terkait perubahannya, sehingga saya pikir inilah teman-teman bisa baca kalau yang itu. Ya, misalkan biaya kedatangan S1, S2 saya juga enggak hafal berapa biayanya, saya hanya hafal S3. Nah, itu ada tertulis langsung kalau biaya-biaya itu, Mas. Siap. Ya, bisa dilihat biar lebih pasti itu biar rekan-rekan baca juga nanti di LOG yang sudah dikirimkan oleh pihak Kemenak. Itu jelas sudah berapa biaya-biayanya dari 9-10 komponen yang ditanggung oleh LPDP dan BIB ini. Ya, gitu ya Mas ya. Biar rekan-rekan juga baca panduan umumnya itu. Lanjut. Ya, oke. Ini sudah ada rekan-rekan sebenarnya bukti faktur kampus. Ini contohnya saya ambil dari yang ditulis oleh rekan-rekan di panduan. Nah, bisa bentuknya seperti ini. Kalau template-nya ini diakui, ini di Pekalongan, ya fakturnya seperti ini. Kalau saya di UNS, dia bentuknya begini. Nah,
Jadi bentuknya seperti ini, faktur kampus, PMB ya. Jadi ini langsung kami kalau di UNS itu ambil di sistem. Dan mohon maaf ya, karena di PMB itu langsung tergabung dengan biaya bayarnya. Makanya dengan pihak staf kesetariatan di UNS boleh nggak dipecahkan? Malah kita yang disuruh pecahkan. Mas aja ya yang pisahkan. Gitu. Tadinya dia ada 2 baris. Baris kedua itu SPP ya. Nah, akhirnya kami edit kami edit, hanya ambil nomor satunya aja, itu stempel. Nah, nanti yang SPP itu masuk seperti ini juga stempel. Jadi kami hanya stempel aja. Ingat stempel ya, karena itu stempel harus stempel. Nah, dan memang di UNS tidak pakai tanda tangan yang faktur ini, dia hanya stempel karena sudah memakai elektronik ya, validasi elektronik. Nah, terus rekan-rekan, kenapa saya sebutkan pakai aja mandiri, tidak usah kita bertanya harus saya punya BRI sebagainya, buat aja. Saya punya mandiri lama juga saya pakai, itu bisa. Ini rekening mandiri saya lama buat di sini. Yang untuk tabungan saya pakai ini. Ada rekan-rekan juga pakai Livin, itu boleh. Screenshot saja yang di Livin itu boleh. Nah, bentuk screenshotnya seperti ini. Nah, buat tertib ya, rekan-rekan urutkan syaratnya secara tertib. Berarti pertama itu faktur dulu, terus yang kedua bukti bayar, ketiga itu buku rekening. Hanya itu yang dibutuhkan kan kalau seandainya untuk syarat pendaftaran. Tapi saya belum cair loh Bapak Ibu yang ini ya. Tapi setelah ada verifikasi balik ke PMU tidak ada catper ya, tidak ada catper sampai sekarang, cuman belum lengkap akadnya mungkin sehingga belum cair. Terus yang kedua sekedar contoh lagi ya, sekedar contoh untuk SPP sama bukti bayar kampus ya, faktur dari kampus. Mungkin ada bentuk lain dari rekan-rekan, formatnya silakan. Yang penting ada stempel dan tanda tangannya ya, seperti ini. Terus baru bukti bayar ya, bukti bayar seperti ini boleh, atau rekan-rekan itu transfer caranya. Kami di WNS itu transfer ya, transfer. Nah, kenapa ada 2 di sini? Karena saya waktu itu saya melobi ke pihak kampus di pertama. Jadi saya bayar setengah dulu. Nah, tapi karena mau reimbas katanya, saya khawatir kalau nunggu reimbas di kampus itu lama. Makanya saya cari pinjaman hutang piutang juga dulu untuk bayar setengahnya lagi. Jadi saya minjam, saya bayar, makanya ada dua faktur ini, tapi saya jadikan satu, kan 18 jutaan ya, 18 juta lebih. Saya tadinya sudah lobby untuk bayar setengah dulu. Bisa. Tapi karena mau reimbas, akhirnya saya paksakan diri, saya bayar, pergi pinjaman untuk membayar. Nah, sehingga ada 2 faktur, ini saya 2 faktur. Nah, itu saya lampirkan di halaman kedua. Baru halaman ketiga itu buku rekening. Jadi satu file dan saya tertibkan 1, 2, 3. Nanti saya perlihatkan. Oke. Nah, terus contoh ketiga itu biaya hidup ya, biaya hidup. Nah, biaya hidup itu kan SKMA itu surat keterangan aktif kuliah maksudnya Bapak Ibu. Nah, saya namanya surat keterangan saja, enggak masalah itu. Nah, jadi ini kalau di saya tuh berlakunya 3 bulan. Tapi kemarin saya gunakan ini juga karena dia masih November, saya gunakan untuk yang biaya hidup kedua, dan itu diterima. Nah, ada surat keterangan, ada stempel dan sebagainya. Ini kan punya masing-masing format dari kampus masing-masing. Silakan, yang penting stempel, tanda tangan, dan nafsah. Yang kedua itu KRS, karena kita belum masih semester 1 ya, untuk biaya hidup 1, 2 itu masih pakai KRS ya, pakai KRS. Ada tanda tangan saya, tanda tangan pembimbing PA dan sebagainya. Baru 3 nomor rekening. Nah, tapi kalau nanti biaya hidup ketiga itu sudah kita ada KHS. Jadi KHS semester 1 atau KHS yang sebelumnya itu kita gunakan di situ. Oke, rekan-rekan, itu sebagai contoh. Nanti filenya ini kalau dirasa ini lebih gampang untuk mengingat, itu kami akan sharekan ke rekan-rekan sebagai. Oke, terima kasih.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing yang diberikan oleh Bapak Lalu Usman Ali dari Universitas 11 Maret ya Pak. Maaf tadi saya kira UNS itu Negeri Semarang. Oke, banyak sekali yang kita dapatkan terutama terkait bagaimana pengisian akun pencairan beasiswa Indonesia Bangkit yang benarnya seperti apa, serta dokumen-dokumen yang diperlukan seperti apa agar kita tidak cover dan tidak terkendala dengan keterlambatan pencairan lagi. Itu harapannya daripada sharing session yang kali ini. Mungkin ada dari kawan-kawan dari Mas Pradika, mungkin ada yang ingin menambahkan Mas, silahkan. Ya, terima kasih buat Pak Ishak atas waktunya. Pak, boleh dibuka lagi share screen-nya Pak di slide ke-13 kayak nggak salah. 13. Yang komponen-komponen pembiayaan. Ini. Ya. Saya pakai contoh aja nih ya. Masih ada komponen kan ada 10 ya kalau di BIB. Cuman saya tampilkan 4. Oke, buat yang biaya hidup, karena kan untuk pendaftaran dan SPP saya nggak mengajukan. Jadi untuk yang biaya hidup, mungkin di situ teman-teman yang baru di semester genap atau yang di semester ganjil itu ada di poin nomor 3. Itu perkembangan KHS itu tidak dimasukkan karena itu nanti masuknya itu di pengajuan buku. Jadi untuk biaya hidup itu kita cuman mengajukan KRS, kemudian surat keterangan aktif dan juga buku tabungan. 3 komponen itu aja. Nanti untuk perkembangan KHS itu nanti masuknya di penguploadan uang buku gitu. Karena untuk di uang buku itu kita mengupload KRS sekarang dan juga KRS sebelumnya beserta KHS-nya juga gitu. Jadi kalau untuk biaya hidup tidak menggunakan KHS. Kemudian yang saya tekankan buat teman-teman untuk yang di transportasi, karena banyak dari teman-teman juga yang saya ketahui di transportasi itu banyak yang kena chatware. Yang pertama itu adalah jika teman-teman melakukan reschedule, jangan memasukkan bukti reschedule karena itu pasti kena chatware gitu. Karena berapapun biaya reschedule itu nggak ditanggung oleh BIB. Jadi yang ditanggung oleh BIB itu adalah bukti pembayaran kita pertama kali beli tiket. Jadi paham ya buat teman-teman. Jadi semisal kita dari schedule nih berapa jam dan kita membayar ulang. Biaya reschedule-nya itu yang kita keluarkan itu nggak ditanggung oleh BIB gitu. Karena kalau misalnya di-upload juga itu pasti kena chatware dan itu mengganggu nanti ke keseluruhan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau teman-teman ada reschedule itu jangan di-upload untuk yang reschedule, biaya reschedule-nya. Tapi uploadlah yang sesuai dengan tiket pertama. Kemudian untuk yang baru datang di kota tujuan, kalau bisa boarding pass-nya itu langsung di-scan. Karena di boarding pass itu dia bisa hilang tulisannya gitu. Karena boarding pass itu kan cepat hilang. Jadi kalau bisa begitu yang naik pesawat atau tiket itu langsung dipoto aja dan di-scan atau dimasukkan ke PDF. Karena itu gampang sekali hilang gitu untuk tiketnya. Kemudian untuk yang transportasi juga itu tidak menggunakan, kalau yang di S2 ya, mungkin kalau di S3 berbeda, saya juga kurang tahu. Kalau untuk yang S2 sesuai dengan linknya bahwasannya KTP itu tidak dipakai untuk ditransportasi. Jadi kita cuma mencantumkan tiket, kemudian invoice, boarding pass, bukti bayar sama scan buku tabungan. Jadi itu saja. Jadi buat boarding pass ini atau tiket ini kalau bisa teman-teman itu langsung difoto aja, langsung difoto dan di-scan kalau bisa. Karena tulisan itu bisa gampang hilang, apalagi suratnya kan kecil. Karena banyak dari teman-teman saya dari UWARDI 22 pun mereka mengikhlaskan transportasi. Kenapa? Karena satu, masalah tiketnya hilang, yang kedua tiketnya itu nggak nampak tulisannya lagi gitu. Nah kalau untuk yang naik pesawat itu nanti bisa dicek invoice-nya itu di Traveloka atau enggak dari email. Itu nanti masuk dia beritanya di situ. Kemudian mungkin itu saja yang saya menambahkan
menambahkan untuk di berkas-berkasnya. Dan untuk teman-teman nanti setelah masuk ke dalam aplikasinya itu dia ada template-nya. Jadi yang benar yang dikatakan Pak Usman adalah kita harus mengikuti template-nya itu gitu. Jadi di template-nya itu dia ada kotak-kotaknya, kolom-kolomnya. Jadi kolom pertama dia harus surat keterangan domisili, ya harus domisili gitu. Nggak boleh di suka-suka hati kita gitu. Jadi dia ada template-nya nanti. Ada kotaknya. Jadi kita tuh tinggal masukkan aja gambarnya dalam kotaknya, gambar ke dalam kotaknya. Jadi kita tuh ngikut aja, ada template-nya dia. Jadi sebelum kita mengupload berkas, itu di atas itu dia nanti ada format yang diberikan. Nah, itu nanti bisa kita ketahui di link Google Drive yang mau kita ambil datanya itu nanti ada di situ. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya tambahi. Kembali ke Pak Ishak. Terima kasih. Terima kasih Mas Rocky Arya Pradika telah menambahkan terkait pentingnya kita memperhatikan dokumen dan berkas kita serta kesesuaian daripada template yang sudah disediakan. Karena ini akan mempengaruhi proses pencairan tidak hanya kepada saudara sendiri, namun juga kepada teman-teman satu nomor registrasinya itu yang terkena keterlambatan pencairannya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu daripada penyampaian daripada teman-teman sekalian terkait sharing yang ingin disampaikan. Kalau ada dari kawan-kawan lain yang ingin menyampaikan atau ingin menanyakan, kami silahkan. Mungkin ada yang masalah secara teknis pembairannya atau ada yang kurang dipahami atau ingin memberikan solusi dan sharing bersama, silahkan. Mohon maaf Kak, mau nanya kalau ada biaya matrikulasi bagaimana ya? Kalau biaya matrikulasi, kalau di kampus saya itu ini saya menjawab saya dulu ya Mbak ya. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, itu tidak diajukan karena yang diminta oleh LPDP itu hanya biaya UKT SPP. Mungkin Pak Lalu Usman Ali bagaimana Pak? Oh iya, jadi kemarin itu sempat pertanyaan itu muncul di PMU. Ada tahap 2 yang menanyakan itu, dan saya juga menjawab seperti yang disampaikan Pak Ihsan sama Mas Anton. PMU itu bisa itu digabungkan nanti di digabungan bukti dengan SPP awal itu. Jadi itu bisa diklaim nanti katanya. Itu kata dari Pak Dul. Itu sudah di screenshot kalau sama Mas Anton dan dikirim ke grup pejuang jawaban itu. Jadi itu bisa matrikulasi itu ditanggung. Nanti bisa ditegaskan sama Mas Anton juga. Jadi kami sih jawabnya kemarin itu enggak ditanggung, tapi ternyata diklarifikasi oleh Pak Dul di grup itu, oh itu udah bisa masuk. Nanti jadikan satu dengan SPP awal. Nah, sama dengan saya kan itu sebenarnya kan biaya pembangunan itu tambahan sehingga dia besar. Nah, tapi dia jadi satu. Nah, itu kita jadikan satu baru kita klaim. Nah, itu Mas. Ya, mungkin itu adalah jawaban yang lebih tepatnya ya Pak ya. Kalau sebenarnya setelah diklarifikasi kalau itu ditanggung sebenarnya biaya matrikulasi termasuk biaya pembangunan seperti yang dikatakan oleh Pak Usman. Itu diklaim dan digabung dengan biaya UKT untuk di SPP pengajuan awal. Nah, mungkin sudah terjawab ya Pak ya. Tadi silahkan kalau ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya. Gini, izin menambahkan, Syekh. Kemarin juga kalau nggak salah itu ada Kak Putu juga menanyakan masalah itu, Ibu. Jadi itu ditanggung memang setuju diajukan saja bareng dengan istilahnya SPP semester pertama gitu loh. Tapi nanti kalau misalkan Ibu sudah ngajukan, tolong bisa hubungin misalkan saya, Pak Usman, Pak Ishak, Mas David, terus Mas Aji, Bu Eli, itu maksudnya itu nanti di tag di grup untuk dihubungi saja nanti biar disampaikan ke saya akan coba bantu dorong ke PMU gitu loh, atau Pak Usman juga bantu dorong ke PMU untuk mengingatkan bahwa itu tuh ada biaya yang namanya matrikulasi gitu supaya minimal tidak kena cut fair gitu. Karena harus diakui Mbak, sekali lagi ini di luar kewenangan kita, ada beberapa cut fair itu ada data A dan B ini sama diajukannya, tetapi yang satu kena cut fair, yang satunya
lolos gitu loh. Kira-kira gitu. Coba kita upayakan yang terbaik, kita komunikasikan hal-hal semacam itulah. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak Koordinator telah menambahkan. Jadi kawan-kawan kalau ingin mengajukan terkait matrikulasi itu bisa diajukan saja dulu, kemudian nanti dikoordinasikan dengan teman-teman agar teman-teman membantu mendorongkan terkait pencairan tersebut. Mungkin yang lain rekan-rekan kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan. Saya menegaskan kembali sebentar Mas ya, kalau tidak ada bertanya. Oke, yang menjadi titik poin rekan-rekan kalau terkait tentang proses aplikasi ini kan sudah semua ada panduan dan ini juga akan di-share-kan nanti. Saya ingin komitmen bersama kita sebenarnya di poin strategi ini. Jadi hal yang paling mungkin kita lakukan di internal itu adalah benar tadi disampaikan kita pembenahan diri internal dulu. Yang kedua, kalau kita ngusul pencairan itu mohon kiranya kita itu berbarengan. Nah, sehingga ini nanti ada kode kita ngirim data apa yang kita komponen mana yang kita akan selesaikan sehingga kita enak tinggal kita colek PIC, PMU yang ada di masing-masing strata itu ini sudah siap, sudah kirim semua atau sudah 80% ngirim sehingga mereka enak tinggal cek. Ini komitmen ini perlu kita secara personal itu untuk kita lakukan. Cuman kan ini agak jauh ya, kita hanya 57 orang dan saya yakin yang 57 ini yang benar-benar ini teman-teman yang udah gabung itu banyak kan itu yang bermasalah. Nah ini yang menjadi masalah karena seperti yang sampaikan Pak Moderator, kita ini dia yang masalah, teman-teman yang satu kloter itu jadi kena dampaknya juga. Dan ini mohon maaf analisis saya di teman-teman adik-adik yang S1 itu ini yang masalahnya. Ini masalahnya mereka itu masih belum terbiasa ngurus-ngurus yang administratif seperti ini. Mereka salah dan itu menyebabkan rekan-rekan yang sudah bagus urusan administrasinya itu jadi terkendala. Ini sebenarnya titik masalahnya ketika bersentuhan di internal kita dan PMU. Nah, tapi coba sekarang kita coba rapikan di internal masing-masing kampus masing-masing ini supaya tidak bermasalahnya di level dasar ini. Nah, yang paling memungkinkan strategi kita itu adalah poin strategi cair bersama ini, saya pikir. Nah, jadi kita ke depan itu lakukan dengan cara ini supaya administrasi kita bagus. Ya kalau yang sudah ini kita sambil tegas dan tekan melewat jalur eksternal. Itu mungkin yang perlu kita tegaskan. Ya, betul sekali kata Bapak Usman. Memang seharusnya kita harus bersama-sama, gerak bersama dalam rangka memperbaiki dari internal kita dulu. Yang mana berkas-berkas yang kita belum pahami, ada teman-teman yang kita masih belum paham terkait proses pencairan, terkait bagaimana pengajuan, terkait dokumen-dokumen disiapkan, itu perlu kita sosialisasikan bagaimana yang benarnya itu seperti apa, agar tidak mengganggu teman-teman yang sudah benar. Nah itu, inilah kita orang-orang yang tersisa mungkin sekitar 50 orang ini ya, tugas kita sama-sama mengembalikan kepada teman-teman kita yang kita kenal, yang kita dekat, atau yang satu kampus dengan kita untuk memperbaiki gerak bersama. Mungkin nanti setelah dari gerakan dari kita 50 orang ini akan melanjut ke gerakan-gerakan selanjutnya. Dari 50 orang, kemudian 100 dan 1000 dan selanjutnya. Agar serentak gerakan BIP Award 2023 ini bersama menuju perubahan yang lebih baik. Agar tidak ada terjadi kendala yang lebih baik. Mungkin silahkan teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya lagi, ya silahkan Mas Ahmad Saiful Anwar. Ahmad Syifa. Iya, terima kasih Pak Moderator. Poin Pak Lalu Usman itu menurut saya bagus banget ya. Cuman memang itu ideal banget dan tapi permasalahannya adalah soal kita beragam gitu dalam hal soal statusnya. Tadi sudah diserasakan sama Pak Lalu itu soal kayak misalnya perbedaan strata, misalnya S1, S2, S3 itu punya problem sendiri. Misalnya S1 mereka agak
kesusahan mungkin dalam hal pengajuan yang semacam itu administrasi. Tapi juga kita juga kan punya banyak keberagaman. Misalnya kayak ada yang tahap 1 dan tahap 2. Kemudian di masing-masing kampus juga umpamanya ada yang masuknya misalnya di tahap 2, ada yang masuknya Februari, ada yang masuknya Maret, sehingga itu nggak barengan gitu menerima KRS. Maksudnya kayaknya kita tuh perlu membuat strategi gimana strategi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu. Jadi bukan hanya kita kemudian mengeluh menyalahkan orang yang kita nggak tahu nih siapa yang salah gitu. Nah, kita perlu tuh bikin strateginya kayak apa untuk mengatasi semua itu. Nah, apalagi kita punya nggak datanya semua perbedaan-perbedaan itu. Misalnya yang masuk di bulan Maret, yang masuk di bulan Februari, atau ya ketika yang di semester 1 itu yang masuk di bulan September atau Agustus atau Oktober. Nah, aku mau tanya itu sih. Kemudian satu lagi aku belum tahu katanya tadi per kloter saya dengar itu 150 ya. Nah, itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kampus, apa berdasarkan waktu pendaftaran, atau seperti apa? Aku nggak tahu. Terima kasih. Baik, izin Pak Usman, saya menjelaskan sedikit ya. Ini kemarin kita juga sudah bahas, jadi kita ini tahu dari Mas Anam selaku PMU terkait masalah itu. Jadi saya setuju ketika misalkan Mas ini kan posisinya data beda per semester antara perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B, gitu ya kira-kira ya. Jadi makanya kemarin saya selalu bilang ke beberapa teman-teman koordinator itu untuk bareng-bareng saling ngecek gitu loh. Jadi misalkan dalam satu kampus, misalkan di kampus saya misalkan udah masuk semester gitu. Jadi minimal di kampus saya ini serentak untuk ngajukan yang namanya pengajuan itu, entah itu misalkan UKT misalkan ya, atau misalkan dana hidup dan dana kedatangan, minimal itu serentak. Minimal dalam satu kampus gitu loh. Ini yang bisa kita kerjakan paling tidak dari sisi kecilnya dulu, dari sisi internal kampus dulu yang kita coba breakdown kira-kira gitu ya. Jadi dalam satu kampus ini minimal kita bareng supaya bahasa saya antreannya itu base sistemnya itu enak. Karena kalau misalkan kita juga nunggu teman-teman yang lain gitu kan ya repot juga di beberapa titik tertentu. Tetapi misalkan kayak kemarin ini contoh ya, ketika di S3 PIC-nya itu udah ngomong bahwa silahkan menu buku sudah dibuka menunya gitu kan. Nah, artinya kan untuk ini kan dilihat tenggang waktu buku itu kan 7 bulan. Artinya yang bisa ngajukan ini adalah ketika yang udah semester 2, masuk semester 2. Jadi anak-anak yang semester 2 itu udah harus mulai ngajukan bareng-bareng. Itu sih Mas kalau kata saya. Jadi memang kita ini tidak punya kewenangan juga untuk mengatur misalkan yuk bareng-bareng dalam arti serentak itu, sedangkan misalkan kampus B ini beda semesternya gitu loh. Yang bisa dilakukan pertama minimal serempak dalam satu kampus. Itu satu dulu Mas. Yang kedua, kalau bicara kloter, ini kan base system Mas. Ini yang saya tangkap dari PMU ya. Yang saya tangkap PMU bahwa siapa yang mengajukan, bahasa kira-kira gitu, siapa yang mengajukan duluan, yang cepat beresin cut fair-nya, maka dia masuk misalkan dalam kelompok yang 150 itu, dalam satu golongan ini, gitu loh. Jadi itu, ya, jadi tidak bisa juga pada akhirnya ketika satu kampus ini kok beda, misalkan kampus saya, kampus A, saya dengan teman-teman lain kok saya belum cair, satunya cair. Bisa saja karena waktu pengajuannya itu berbeda-beda tenggang waktunya. Itu sih Mas, kalau dari saya. Mungkin sisanya dari Pak Usman, silahkan. Sudah pas, sudah itu. Jadi memang informasi dari orang PMU terkait tentang kloter. Dan itu memang jadi poin yang kita mau kasih masukan kemarin itu. Cuman belum konkret dijawab terkait tentang masukan kita, terkait tentang timeline, dan juga terkait tentang sistem yang digunakan per kloter 150 itu. Nah, mudahan nanti target dari teman-teman tim inti pejuang ini
itu bisa berangkat dan diterima oleh pimpinan di Kemenak, bisa kita membahasakan ulang dan menegaskan dalam bentuk keputusan terkait tentang kloter, terus terkait tentang timeline dan sebagainya, sehingga ada perbaikan sistem ke depannya. Nah, nanti dia akan jadi bahan kita nekan dan tegaskan lewat yang di atas nanti untuk kali ini. Itu memang tim teknis pusat mengaturnya seperti itu. Dan saat ini siapa yang masuk cukup 150 itu yang diurus, yang dikelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan dan bisa diubah lagi, dan itu satu salah ya semuanya itu akan mendapatkan dampaknya. Nah, itu yang terjadi saat ini, sistem mereka yang digunakan. Ya. Saya sekedar tampilkan ini ya. Oke. Nah, rekan-rekan ya, sederhananya seperti inilah kita buat sesuai dengan tertibnya tertib file yang ini biar enak orang ini. Jadi dalam pertama surat keterangan kuliah, terus KRS, terus buku rekening, sehingga enak untuk kita dilihat sama tim ini. Sama juga misalkan ini ya tinggal kita urut-urutkan aja seperti itu. Contoh filenya yang seperti itu, tinggal nanti kalau udah jadi filenya tinggal rekan-rekan perkecil supaya sesuai dengan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Oke, begitu tambahan saya, Pak Ishak. Jadi silahkan kepada rekan-rekan lain kalau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin mengajukan saran misalnya. Iya, Mas, sorry, aku satu lagi boleh nggak tadi? Tadi Silahkan. belum selesai. Iya, berarti dari penyampaian Pak Sulaiman ya, Pak Koordinator, tadi berarti kesimpulannya yang aku tangkap bahwa untuk melakukan pengajuan serentak yang semua yang ada di grup, dan mungkin juga ada beberapa orang yang nggak masuk grup, itu akan sangat susah, sehingga pilihannya adalah melakukan pengajuan serentak di tingkat kampus. Nah, aku mau tanya, apakah ada datanya gitu? Karena kan banyak yang baru masuk grup dan mungkin juga tingkat aware-nya juga berbeda gitu. Apakah itu bisa ditangani dengan misalnya distribusi informasi, misalnya kayak paling nggak koordinator setiap kampus itu ada datanya, sehingga masing-masing kampus tahu nih akan berkoordinasi dengan siapa. Artinya mendelegasikan gerakan gitu, gerakan kekompakan ini. Karena kalau misalnya itu nggak dilakukan, kita nggak, maksudnya setelah pertemuan ini kita akan apakah hanya di step ini aja gitu. Maksudnya harus ada problem menurutku setelah ini, kayak gitu. Kalau tawaran Pak Usman kemudian itu nggak memungkinkan secara besar, padahal itu yang menurutku sangat bagus ya tawarannya, itu lalu apa solusinya? Kayak gitu. Maaf 2 kali. Baik, saya jawab. Nggak apa-apa Mas, kita bahasa saya, nggak apa-apa. Kita banyak diskusi. Kita anggap ini bukan saling bukan karena kami Pak Usman dan teman-teman lain itu lebih tahu ya, tapi lebih kepada saling sharing aja gitu loh. Jadi kita aware kok hal-hal ini. Artinya bahwa kita sama-sama aware, saling berkeluh kesah aja. It's okay, bos. Saya mau 3 kali, 4 kali, it's okay, nggak masalah. Baik, terkait masalah tadi, sebetulnya kita ini sudah ada koordinator kampus gitu loh. Nanti mungkin kita bisa istilahnya share ulang data-data koordinator kampus masing-masing, karena kan di grup koordinator tuh yang dulu itu Mas Ishak itu ada ada istilahnya itu nomor-nomornya.
Nah, jadi mungkin itu bisa itu langsung dikirim ulang di ini, di apa namanya istilahnya di grup pejuang gitu loh, supaya biar teman-teman yang internal kampus itu bisa koordinasi langsung dengan koordinatornya masing-masing. Itu langkah pertama, Mas. Nanti kita share kontak-kontak apa namanya koordinator tiap kampus. Yang kedua, saya ingatkan tadi kan ada yang nanya ya terkait masalah matrikulasi di ini apa tidak, di cover apa tidak gitu kan. Ini kebetulan saya baru dibales ini sama PMU sama Mas Ajis, dia bilang di cover Pak, nanti ditagihkan berbarengan SPP semester 1 gitu loh. Jadi ini dikonfirmasi langsung tadi masalah terkait masalah apa namanya pertanyaan ini ya, saya balik ke belakang tadi masalah matrikulasi di cover apa tidak gitu. Ternyata di cover dan ini sesuai dengan yang dijawab tadi sama Pak Usman ya. Jadi artinya itu bisa silakan ajukan dengan SPP semester 1. Itu sih dari saya Mas Ahmad. Jadi nanti misalkan Mas Ahmadnya ini kampus mana, nanti bisa cek ada nomor koordinator di situ, tinggal silahkan komunikasi. Biasanya kalau kami justru kita ini Unpad ini belajar dari UNS ya untuk 2023 ya. Karena saya sempat mau ngambil UNS kemarin gitu kan, cuman nggak jadi. Jadi saya ini belajar UNS itu sudah punya grup internal, mereka komunikasikan begitu masif, misalkan tagihannya harus kemana, mintanya, syarat-syaratnya apa aja, harus bagaimana persyaratan untuk ngajukan gitu loh. Jadi itu juga kita lakukan di kampus saya dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kita kumpulkan mereka yang misalkan satu kampus, kita bikin grup di internal kampus gitu kan, mau 22, mau 23, kita satukan, kita saling ingatkan aja terkait masalah tadi upload serentak itu, Mas. Itu kalau dari saya. Terima kasih, Mas. Ya, silahkan kepada rekan lain yang ingin bertanya atau ingin ada saran, masukan, atau keluhan, silahkan. Langsung nyalakan mikrofonnya, Mas. Mohon izin, untuk matrikulasi, ini kan untuk semesterannya sudah diajukan oleh pihak kampus ya. Untuk pengajuan pendanaan matrikulasinya itu gimana? Pengajuannya kembali ketika itu di cover. Gimana Pak? Izin, saya agak kurang jelas ini. Izin. Ya, jadi kata Mas Muhammad tadi itu bagaimana, kan sudah diajukan ibaratnya. Apakah bisa mengajukan kembali? Kan sebelumnya kita mengajukan UKT aja, Mas. Kita mengajukan UKT aja, sedangkan baru tahu nih matrikulasi di cover. Nah, bagaimana cara mengajukan ulang sedangkan kita sudah mengajukan? Oke, paham. Berarti kalau kayak gitu ya sebetulnya ini coba-coba jadinya Pak Usman kalau misalkan itu, karena kan memang ya banyak yang baru tahu ya. Kalau begitu berarti coba ajukan ulang saja misalkan matrikulasinya gitu. Jadi misalkan ada teman-teman yang udah ngajukan SPP ternyata matrikulasinya ini belum apa nama istilahnya belum dilampirkan gitu kan. Coba ajukan ulang saja. Nanti kami dengan teman-teman 2023, tim 2023 itu kita coba komunikasikan ini ke PMU. Kita bantu itu gitu. Misalkan paling tidak kita tahu datanya kampus mana namanya, coba kami bantu komunikasi ya, bukan berarti ini pasti cari, enggak, coba kita bantu, kita usahakan komunikasi ke pihak PMU. Paling itu sih Pak solusi alternatifnya itu. Kalau dari saya seperti itu. Ya. Ada tambahan Mas Anton. Cuman begini, kalau seandainya kondisinya seperti itu, karena kan nanti khawatir, karena ini kan masih belum perbaikan skema dan sistem. Lebih baik komunikasi dengan PIC terlebih dahulu, biar ditolak itu, biar nanti mengajukan ulang. Khawatir nanti kalau itu berlanjut, nanti akan, PIC tidak tahu, dia lagi dibuat menjadi satu kloter dengan teman yang lain, itu dampaknya ke teman-teman yang dibuat kloter sama jenengan itu. Lagi dia bermasalah karena jenengan yang bermasalah karena hal itu. Lebih baik tuntaskan dulu supaya itu misalkan dia jelas ditolak atau disuruh revisi, sehingga bisa ngupload ulang.
berkasnya itu lebih enak. Karena nanti khawatirnya saya ini kan kita nggak tahu sistem, karena yang kita tahu itu adalah satu kloter itu 150. Kalau jenengan itu lagi mengusulkan dan itu bermasalah, nah ini kan membuat teman-teman yang lain kena dampaknya. Lebih baik konsultasikan ada PIC-nya jenengan itu di ini, biar dia tolak dulu, biar jenengan bisa upload ulang bukti. Itu sepertinya itu lebih enak. Baik, terima kasih, Mas. Nah, mungkin saya ingin menambahkan sedikit juga Pak Usman, Pak Anton. Mungkin ya, kalau untuk supaya pengajuannya ditolak atau apa itu kita infokan PIC melalui email beasiswa Kemenak. Nah, infokan, masukkan nomor induk beasiswanya dan jenis komponen yang diajukan. Kemudian ingin mengajukan bahwasanya ini saya kurang masukkan matrikulasi misalnya. Jadi tolong pengajuannya ditolak dan ingin saya ajukan kembali. Nah, mungkin begitu Mas ya, tambahan dari saya. Kalau ada salah koreksi. Silahkan kawan-kawan yang lain yang ingin menambahkan. Kayaknya pas semua ya. Kalau udah ya kita selesaikan, tinggal komitmen kita untuk barengan untuk selesaikan poin-poin komponen biar rapi. Betul. Silahkan Ibu Gina, silahkan. Ya, oke. Sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu semua, mohon izin juga menginfokan, sekedar sharing aja. Ini dari sesama teman saya, Wardi S1 2023 BU, beasiswa umum, terkait biaya transportasi. Yang bersangkutan datang ke Jogja gitu ya, dari Aceh, melewati dari 20 hari sebelum tanggal awal di LOE kampus. Jadi di LOE itu 4 September kami mulai masuk kuliah. Nah, yang bersangkutan sudah di Jogja dari 6 Agustus. Ketika mengajukan biaya transportasi di proses PMU lolos, kemudian pada minggu keempat bulan Januari kemarin berubah menjadi revisi gitu, disuruh berubah. Setelah ditanyakan ke PIC angkatan kami, S1 2023 ke Pak Birul, ternyata baru dikonfirmasi bahwa biaya transportasi tidak boleh melebihi dari 20 hari. Dari tanggal awal di EOE gitu. Sedangkan pada mekanisme pencairan program beasiswa S1 dalam negeri terkait biaya transportasi tidak ada mencantumkan 20 hari tersebut gitu. Jadi bahasanya ketika sudah terlalu awal di tempat tujuan studi, nah itu tidak bisa mengajukan biaya transportasi begitu Bapak Ibu. Padahal yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratannya mulai dari tiket pesawat yang sudah sesuai dengan persyaratan dan segala macamnya. Tapi baru dikonfirmasi lewat chat oleh Pak Birul kalau terlalu awal di tempat tujuan ditolak pengajuannya begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ditampung aja Mas Anton, nanti kalau yang masalah begini harus ketemu aja caranya dengan pihak yang memverifikasi. Ya, karena sistem saya. Siap, sudah dicatat Pak. Ya. Mungkin nanti Mbak Gina bisa chat ke saya ya, masalah terkait kendala nanti coba tak tampung, tak teruskan ya. Tadi masalahnya gimana ya? Ya Izin. Pak, terima kasih Pak. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin dari kawan-kawan kalau ada yang masih bingung silahkan. Mungkin ya kalau kita buka Q&A-nya lewat grup bagaimana Pak? Misalnya kalau ada masalah-masalah teknis misalnya teman-teman tinggal menanyakan di grup pejuang itu atau dari grup kampus masing-masing misalnya. Jadi ditampung atau bagaimana Pak kira-kira?
Kalau untuk masalah-masalah teknis seperti ini. Ya. Boleh. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah teknis, mungkin teman-teman ajukan saja lewat grup pejuang itu, nanti bisa mas-mas yang lain akan memilah dan memilih pertanyaan-pertanyaannya sehingga bisa ditanyakan ke pihak yang berwenang. Mungkin dari kawan-kawan kalau ada saran, masukan atau sebagainya silahkan sebelum kita tutup forum diskusi kita hari ini. Oh iya Pak, saya itu kepikiran begini juga Pak. Bagaimana kalau misalkan kita itu kan gerakannya ini cuman paling 100 orang misalnya yang hadir, 50 orang. Bagaimana kalau misal kita itu kan kampusnya itu yang didata oleh mereka CIB itu sekitar 70 kan 80 kalau tidak salah yang dalam negeri itu. Termasuk S1, S2, S3. Ini kan banyak sekali kalau dihandle oleh 1-2 orang seperti kita misalnya. Hanya menghandle 80 koordinator, itu pun belum tentu aktif semua 80 koordinator yang di setiap kampus ini. Apakah bisa misalnya kita itu membuat koordinator wilayah misalnya. Wilayah 1 misalnya daerah Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Jawa, kemudian Sulawesi dan sebagainya, agar mereka-mereka ini akan memantau wilayah-wilayah semakin terkecil-kecilnya misalnya per kampus, per koordinator atau per provinsi misalnya. Jadi tidak langsung serta-merta 70 koordinator ini di bawah oleh beberapa orang misalnya, itu rasanya sulit juga Pak untuk kita handle seberapa banyak kampus ini, sedangkan mereka juga kebanyakan yang pasif gitu. Bagaimana kalau untuk Bapak-bapak sekalian? Malah semakin ribet Mas Isa kalau kita buat seperti itu. Kayaknya basis kampus itu sebenarnya itu lebih efektif, tinggal kita gesek-gesek aja teman-teman di kampus itu untuk lebih aktif aja. Kalau buat wilayah lagi itu akan membuat lebih besar dan itu lagi kita bertenaga. Nanti konsen kita kalau sekolah jadinya. Jadi lebih ribet lebih jadinya nanti. Biarkan aja itu koordinator kampus itu sebenarnya sudah pas, tinggal memang membuat orang berpikir untuk pikirkan orang lain itu memang agak sulit, hanya orang-orang yang berhati mulia aja yang terbuka untuk itu. Tapi sambil kita gesek-gesek, ketika mereka sudah berkepentingan, insya Allah mau mereka aktif kalau sudah mereka penting. Kayak Mas Anton dan teman-teman ini kan walaupun bukan kepentingan pribadi, itu tergerak dengan kepentingan bersama. Nah, ada banyak orang yang memang kalau dia tidak bersentuhan dengan pribadi, itu tidak gerak. Ada orang begitu. Tapi seolah kalau kita rekan-rekan di sini, ya itu memikirkan kebersamaan. Dan itu yang perlu kita genjot. Ya BIB ini ada untuk membuat karakter kita untuk itu sebenarnya. Sama dengan LPDP. Makanya syarat kepemimpinan itu menjadi syarat utama ketika dapat beasiswa ini. Mungkin itu sih pandangan saya ya. Biar ini sudah sederhana sebenarnya, cuma tinggal gesek-gesekan aja sebenarnya. Gesek dikit biar bergerak gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih. Jadi memang kita harus menggerakkan semua koordinator ini, utama koordinator Aparda BIB 2023, yang memang mereka inilah basis yang harus menggerakkan teman-teman sekampusnya untuk bergerak bersama dalam pengajuan dan dokumen-dokumen yang lebih benar lah, supaya pengajiannya tidak terkendala dan teman-teman juga cairnya serentak gitu sama. Oke, kalau teman-teman yang lain tidak ada saran, masukan dan lain-lain, maka forum diskusi ini kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita lalui selama ini ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga proses pencairan kita tidak lagi terkendala, terutama untuk kedepannya, karena ini kan berkelanjutan, maka harus kita lakukan gerakan seperti ini guna mengatasi keterkendalaan dan menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Maka mulai dari kita, kemudian kita gerakkan teman-teman sekitar kita, kemudian teman-teman sekampus kita, dan akhirnya gerakan nasional semuanya yang insya Allah akan melakukan perubahan, bukan hanya dari kampus kita, namun juga seluruh Awarda BIB. Insya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya.
Saya mohon maaf bila ada salah khilaf dari saya selaku moderator, kemudian mewakili teman-teman dari Pak Sulaiman, kemudian Pak Usman, Pak Pradika dan sebagainya. Kami mohon maaf bila ada salah khilaf dari penyampaian. Lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.